Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Kita memasuki turnamen terupdate tentunya, Champion Chess Tour rangkaiannya online terbesar teman-teman. Saat ini dinamakan dengan Grand Slam Masters. Dan pada permainan divisi 1, kita akan menyaksikan bagaimana pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Ian Nepomniachtchi. Dan inilah game yang pertama dengan format waktu 10 menit increment 2 detik. Magnus Carlsen mengawali permainan dengan pion ke-4, dibalas oleh Ian Nepomniachtchi C5 memilih pertahanan Sisilia, kuda ke F3, pion ke D6, lalu pion ke D4, pertukaran pion pun terjadi, kuda ke F6, kuda ke C3, dan A6. Tentunya variasi yang cukup populer pada pertahanan Sisilia, yaitu variasi Nadov. Gajah ke C4 memantau juga ke depan pion F7, sehingga pion ke E6 dilanjutkan oleh Ian Nepomniachtchi. A4 saat ini, di mana juga menarik ke depan gajah tetap mempertahankan di diagonal, juga pion advance ke depan ke petak A5. Menteri ke C7 berlanjut menekan gajah, di sini tidak gajah langsung mundur tetapi menteri ke E2 mensupport gajah. Gajah ke E7 mempersiapkan rokade, dan betul saja masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja, melakukan pengamanan raja. A5 berlanjut tentunya mencegah pion ke B4. Apabila hal ini terjadi, en passant akan dilakukan oleh Magnus. Gajah ke D7 saat ini pengembangan sepasang gajah. Gajah ke E3 berlanjut benteng ke C8 menekan juga gajah, maka gajah mundur saat ini ke B3. Kuda ke C6 berlanjut menawarkan simplifikasi kuda, maka kuda memukul kuda, menteri menerima juga terlihat menekan pion, maka gajah ke D4 membuka juga mensupport pion, dan gajah ke D8 sebuah langkah meragukan, memberikan juga kepada Magnus akses untuk ke depan gajah mengancam menteri, mengancam juga gajah, tetapi tidak langsung dipilih oleh Magnus tetapi benteng ke D1 terlebih dahulu. Sebelum gajah ke D8 ini teman-teman, apa yang bisa dimainkan oleh hitam? E5 adalah pilihan terbaik, walaupun di masa depan ini juga akan dimainkan. Gajah ke B6 misalkan disupport juga oleh pion, maka gajah ke 6 bisa terjadi. Pertukaran terjadi walaupun pion bertumpuk, kompensasi membuka file F, dan ini pun masih cukup sebanding. Akan tetapi ketika dimainkan dengan gajah ke D8, maka benteng ke D1 saat ini, pion ke E5, dan langkah menarik teman-teman yang dimainkan Magnus Carlsen, ia gajah ke E3. Bagaimana merespon dari hitam? Gajah ke E6 menawarkan gajah. Saya akan tunjukkan salah satu juga yang dibahas secara live, bagaimana jika pion ini diterima misalkan. Masalahnya teman-teman, bukan hanya kuda memukul kuda dengan harapan menteri menerima, tetapi putih memiliki trik di dalam posisi ini, menteri ke H5, di mana menekan pion F7. Semisal G6 salah satu juga opsi pembahasan. Apa yang wajib dimainkan teman-teman? Maka gajah memukul pion F7 skak, langkah terbaik. Raja menerima pengorbanan misalkan, menteri menerima pion H7 skak, raja ke F6, kuda memukul kuda skak, menteri menerima benteng menerima pion skak, gajah menutup ke E6, menteri ke G8 menekan gajah, menteri ke F5 mendukung gajah. Percaya tidak teman-teman, satu langkah skakmat, menteri ke F8 skakmat, karena gajah E3 menjaga peta penting G5. Sangat-sangat menarik. Ini adalah salah satu contoh tentunya. Kita kembali di dalam pose seperti ini, dipilih tentunya gajah ke E6, maka berlanjut gajah ke G5 langsung mengepin kuda. Kuda ke D7 menawarkan simplifikasi. Di sini lagi-lagi disepakati sebagai raja endgame Magnus Carlsen, gajah mukul gajah, benteng menerima, dan kuda ke D5 saat ini menempatkan di sentral, forkingan ke depan di petak E7 terhadap raja dan menteri. Oleh sebab itulah mengharuskan Ian Nepomniachtchi, gajah memukul kuda, gajah menerima mengancam menteri, menteri ke C7, dan pion ke C3 berlanjut, di mana ke depan membuka keleluasaan untuk pergerakan gajah. Kuda ke F6 dilanjutkan menekan gajah, benteng ke D3 di mana selain tetap mensupport gajah, menguasai ke depan baris ketiga. Benteng ke B8 berlanjut mendorong pion ke depan. Benteng ke D2 saat ini dengan ide mencegah pion didorong, karena apabila diterima teman-teman dimainkan, en passant terjadi, maka pion A6 menjadi target. G6 berlanjut, disinilah terjadi langkah persamaan teman-teman. G3 dari Magnus, raja ke G7, raja ke G2,
pion ke H5, dan pion ke H4. Dan saat ini Yanda Puniaci berkata, saya akan memainkan benteng ke-8, jangan tiru lagi langkah saya, coba mainkan permainan Anda sendiri. Magnus Carlsen, benteng ke-4 saat ini menguasai baris ke-4 ke depan. Menteri ke E7, maka menteri ke D3, di mana melepaskan gajah ke depan membuka juga mengancam pion D6. Benteng ke C5, maka gajah ke A2 mengancam pion, benteng ke 8, lalu B4 selain mempersolid pion, menekan juga benteng. Benteng mundur ke C8, benteng ke A3 saat ini mensupport ke depan pion C3, menteri ke D7 manuver ke depan untuk mengancam pion, teman-teman. Langkah pion melaju seperti pion ke F3 adalah yang bisa dimainkan oleh putih, tetapi gajah ke D5 terlebih dahulu dimainkan oleh Magnus Carlsen. Benteng ke C7, pion ke C4 advance saat ini untuk mempersolid juga gajah. Di sini benteng ke C8, benteng ke C2, lalu kuda menerima gajah, pion E menerima, dan menteri ke G4, di mana juga 3 kali menekan pion C4. Benteng ke C3 mensupport, menteri ke D4 saat ini menawarkan endgame, menteri ke E2, maka E4 saat ini mendorong ke depan advance. Menteri ke E3 menawarkan saat ini, dengan senang hati juga diterima langsung Yanda Puniaci pertukaran, dan raja ke F6 tentunya pada endgame, raja ikut membantu permainan. Begitupun Magnus Carlsen, ia mencoba mereposisi rajanya untuk ke sayap menteri, teman-teman, mendukung pionnya ke depan untuk promosi, dimulai raja ke F2, raja ke E5, raja ke E1, F6 saat ini, raja ke D1, G5, raja ke C1, pertukaran pion terjadi, benteng ke G8 mengancam juga pion ke depan. Benteng ke D2 dilanjutkan supaya mendorong pion. Langkah benteng mengancam pion adalah sebuah opsi F5 terlebih dahulu. Raja ke C2, benteng ke G4 baru. Langkah benteng mensupport pion, tidak diselamatkan pion tetapi C5, teman-teman. Di sini benteng langsung mundur. Apa yang dimainkan oleh hitam? Memang waktu sudah mulai tertekan di dalam pos ini, menerima pion saja sudah unggul, teman-teman. Dengan ide apabila diterima pion ini, masalahnya benteng mukul benteng, tempo skak pertukaran, pion akan tumbang, dan pion ini pun dihentikan, dan hitam punya pion bebas, keunggulan pun bagi Yanda Puniaci. Akan tetapi di dalam pos ini ketika dimainkan tentunya benteng mundur, maka saat ini apa yang terjadi, raja ke B3, benteng ke C8, maka benteng ke C4 saat ini. Disinilah posisi kritikal, teman-teman, diterima pion ini, dan inilah langkah kesalahan yang dimainkan Yanda Puniaci. Sebelumnya, teman-teman, langkah tunggu benteng kembali adalah pilihan. Semisal lagi-lagi diterima pion, maka pertukaran benteng dilakukan terlebih dahulu skak, raja berpindah, simpel menerima pion, dan ini pun masih komplit sebanding. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika diterima pion ini, teman-teman, maka apa yang dimainkan Magnus Carlsen untuk unggul di posisi ini? Bagaimana, teman-teman? Tentunya simple, tujuannya mengorbankan pion untuk advance, yaitu D6, mengancam benteng. Benteng ke C6, maka pion menerima pion, mempersolid juga pion saat ini. Berlanjut raja ke E6, di sini raja ke B4, benteng ke G8, dan benteng ke D4, mendorong pion ke depan karena pion ini sudah didukung oleh raja. Raja ke D7, maka berlanjut dengan benteng saat ini mengancam pion. Benteng ke F8 mensupport, benteng ke E5 mendukung skak ke depan di petak E7. Benteng ke C8, berlanjut benteng melakukan skak, raja ke C6 langkah menarik, raja ke C4 membuka akses bagi benteng dari file B. Benteng ke 8, benteng ke B2, B5 skak saat ini, dan setelah N pasan juga menerima pion. Di sini juga langkah ke-59 Yanda Puniaci menyerah, teman-teman. Mengapa demikian? Apabila dilanjutkan Juxuang tentunya posisi A5 misalkan, maka B7 mengancam benteng. Setelah benteng diselamatkan, maka membuka akses benteng ke B6, dan ini adalah skakmat. Sangat-sangat menarik bagaimana lagi-lagi pertandingan yang dimainkan oleh Magnus, walaupun sebelumnya ada kabar duka, teman-teman, di mana ibunya baru meninggal, Sigrun Oin. Tetapi ia dapat comeback kembali, ia tetap on fire, dan bisa kita lihat dari bracket pemenang perempat final. Magnus Carlsen 3-0 dengan bangunan seperti ini. Kita lihat bagaimana game pertama yang sudah kita bahas, Magnus Carlsen memenangkan permainan. Dan ada pun tingkat akurasi, teman-teman, Magnus Carlsen 92,7% dan Yanda Puniaci 84,5%. Demikianlah ulasan catur menarik hari ini. Jika kawan-kawan suka, pencet like, teman-teman, sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya.
Catur Yes Indonesia Jaya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.